Presiden terpilih Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan Zakon Kabinet. Zakon sendiri berarti urusan atau perkara. Istilah ini merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Pengertian Zakon Kabinet adalah kabinet yang memiliki jajaran menteri ahli di bidang masing-masing. Mereka mempunyai keahlian mengurus persoalan atau perkara pemerintahan. Pengertian Zakon Kabinet pada masa demokrasi liberal tahun 1949 sampai 1959 lazim disebut sebagai Kabinet Pakar. Kabinet tersebut juga memiliki nama lain berupa Kabinet Karya, yang dapat diartikan sebagai kabinet yang tidak didasarkan pada dukungan dari parlemen. Hal itu dikarenakan kondisi negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, kabinet Zakon dipilih berdasarkan keahlian, dan kabinet Zakon atau kabinet karya ini secara resmi muncul pada tanggal 9 April 1957 silam. Tepatnya dibentuk oleh Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri yang menjabat di tahun 1957. Ada pula dicatat Zakon Kabinet muncul dalam pemerintahan Kabinet Nasir di tahun 50. Zakon Kabinet disebut sebagai kabinet ahli yang diisi oleh profesional dan ahli pada urusan yang dibidangi. Kabinet itu diserap juga dikenal sebagai istilah bisnis kabinet. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya sebuah malfungsi atau fungsi yang salah pada kabinet. Penerapan sistem Zakon Kabinet diharapkan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan bidang dan urusan masing-masing. Pembentukan Zakon Kabinet juga bertujuan untuk menghindari praktek korupsi. Ya, praktek korupsi di kalangan para pejabat, para elit saat seluruh posisi menteri diisi oleh para ahli dan profesional. Jajaran itu bekerja sesuai tugas utama seorang profesional, identik dengan integritas yang tinggi. Mereka dinilai bisa mengusung kode etik yang tinggi. Ini permasalahan bangsa di Indonesia. Zakon Kabinet dibentuk demi memaksimalkan kinerja seluruh jajaran menteri. Bila kabinet diisi orang-orang ahli di bidangnya, kinerja masing-masing departemen atau kementerian nanti bisa jadi semakin meningkat. Sebab utama adalah keberadaan para kalangan profesional. Zakon Kabinet memiliki keunggulan. Bisa dilihat bagaimana mereka mampu menjawab berbagai tantangan dan kompleksitas masalah yang dihadapi pemerintahan Indonesia ke depan. Apabila unsur partai begitu besar dalam sebuah kabinet dikhawatirkan berdampak pada kinerja, melalui sistem kabinet Zakon, pemerintah memungkinkan tidak akan dihadapkan oleh masalah etik atau perilaku menteri lantaran isinya termasuk orang-orang yang ahli dan profesional tanpa ada pengaruh parpol. Dari semua itu diharapkan pembangunan dapat tercipta dan kesejahteraan akan meningkat sehingga bangsa ini maju dan berkembang. Nah, semoga penyakit lama bangsa ini, yakni kemiskinan struktural dan budaya kemiskinan, tidak melekat di jiwa para menteri di Zakon Kabinet. Indonesia bisa. Pemirsa, di editorial Pekanan kali ini akan membahas Kabinet Zakon di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami Wakil Pemimpin Redaksi Garuda TV, Virgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandi. Selamat malam Ali. Ya Mas Gandi, ini kan sudah banyak pemberitaan juga terkait akan dibentuknya Kabinet Zakon ini di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Gimana pandangannya?
Ya, selamat malam pemirsa. Di editorial kali ini memang jelang 1 bulan kurang lebih lah ya pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ini banyak hal yang ditanyakan ke masyarakat, salah satunya terkait menteri-menteri yang akan diangkat oleh Prabowo Gibran di kabinet yang akan datang. Dan ini memang salah satu isu terkait zakon kabinet ini merupakan salah satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas. Karena memang zakon kabinet ini merupakan istilah di mana kabinet yang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidang-bidang sesuai dengan tupoksinya yang ada. Ya kan? Dan hal ini juga pernah dilakukan di era Pak Presiden Soekarno, di mana ada beberapa kabinetnya itu dimulai dari kabinet Nasir, Wilopo hingga ke kabinet Juanda di 1957 yang memang dia diisi oleh para ahli-ahli yang memang di bidangnya masing-masing. Dan kita melihat hal ini cukup ditunggu oleh masyarakat nantinya bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran yang akan datang di 20 Oktober mendatang yang akan dilantik itu bisa kita bisa melihat skema-skema atau siapa-siapa yang akan dipilih untuk mengisi kabinet-kabinet yang akan ada di eranya Prabowo Gibran. Itu kurang lebih Ali yang akan kita bahas. Ya, kabinet zakon ini kan artinya diisi oleh profesional yang memang bukan politisi, yang memang ahli di bidangnya yang akan dibawahi kementerian yang akan dibawahi olehnya ini. Ini bagaimana melihatnya nanti? Apakah ini suatu kemajuan di kabinet Indonesia nantinya dan juga akan bisa menyelesaikan persoalan yang ada atau gimana? Ya, memang kita tahu bahwa dalam proses pemilihan yang kemarin dilakukan itu Pilpres itu dengan diusung oleh partai politik dan kita melihat bahwa partai politik juga mempunyai peran penting dalam hal mengantarkan Prabowo Gibran untuk menjadi presiden terpilih di 2024 kemarin. Dan juga memang ada istilah zakon kabinet dan kita tidak menutup mata bahwa di partai politik juga mempunyai kader-kader yang memang dia mempunyai keahlian-keahlian sesuai dengan bidang-bidangnya. Dan ini kita juga melihat ke depannya pun dengan kolaborasi antara yang memang dia memang ahli di bidang tersebut itu juga cukup bagus, ataupun ada juga kader dari partai politik yang dia juga mempunyai keahlian di bidang tersebut. Ini juga cukup menarik untuk kita lihat dan ini kolaborasi dan lain-lainnya itu sangat kita tunggu karena demi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang kita lihat bersama. Ya, ini kan salah satu tujuannya juga untuk menghindari malfungsi di kementerian nantinya. Ini apakah selama ini di saat diisi oleh politisi seringkali ada malfungsi atau bagaimana ini? Mas? Ya memang kita mencoba melihat antisipasi bahwa ada kepentingan-kepentingan yang ada dari pihak-pihak yang ada, akan tetapi kita sudah melihat bahwa di akhir-akhir dari kepemimpinan dari Pak Jokowi, dia sudah melakukan suatu perubahan-perubahan transisi di mana banyak menteri-menteri atau wakil menteri yang memang dia berafiliasi dengan Pak Prabowo itu juga sudah cukup coba untuk melakukan pembelajaran dan ini berharap bahwa tidak adanya proses transisi nantinya di 20 Oktober ini ingin mempercepat program-program unggulan untuk bisa dijalankan dengan baik karena dengan masa transisi yang tidak ada dan tidak ada kekosongan dalam kepemimpinan ini berdampak cukup bagus buat masyarakat yang menunggu program-program ini bisa terrealisasikan untuk kepentingan masyarakat. Ini yang kita lihat bahwa adanya suatu langkah baik yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa dalam masa untuk percepatan untuk transisi dalam memimpin bangsa ini. Kurang lebih seperti itu, Ali. Jadi sudah dilakukan sebetulnya
percepatan transisi pemerintahan dengan mengisi jabatan-jabatan menteri, wakil menteri dengan orang-orang yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto ini ya Mas. Nah kemudian kalau kita ngomongin masyarakat ini Kabinet Zaken ini juga masyarakat meresponnya nih. Kita lihat dulu respon dari masyarakat berikut. Harapannya sih siapapun yang mengisinya itu akan membawa perubahan yang lebih baik lagi. Kalau profesional yang mengisi itu lebih baik sih, kurang lebih gitu. Aku sih itu ide yang bagus ya, maksudnya orang-orang yang ditunjuk itu kan orang-orang yang berpendidikan, orang yang memang ahli di bidangnya, terus juga bisa dibilang dia juga pihak netral yang nggak memilih sana sini, ya dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diinin aja sih, jadi lebih profesionalitas juga dan nggak terpengaruh sana sini lah dari orang-orang gitu. Lagi ya, semoga menjadi Indonesia yang lebih baik dipegang sama mereka, terus menjadi perubahan yang baik juga ke depannya. Semoga semua yang dipekerjakan itu memang benar loyalitas dari mereka semua sih untuk. Ya, masyarakat menyambutnya dengan positif ini untuk Kabinet Zaken ini karena dipercaya jika profesional yang mengisi ini mereka juga akan netral, tidak ada pengaruh sana sini katanya itu. Gimana nih Mas? Ya, memang tadi kita bisa lihat bersama bahwa ada tanggapan dari masyarakat terkait komposisi untuk kepemimpinan atau kabinet yang akan dipilih oleh Pak Prabowo Gibran mendatang. Dan ini cukup bagus dan ini jadi suatu masukan yang menurut kita ini cukup bisa menjadi suatu gambaran bahwa kepemimpinan mendatang ini dia bisa memberikan suatu gambaran ke depan menteri-menteri yang akan memperjuangkan merupakan menteri-menteri yang bisa merealisasikan program-program kerja dari presiden terpilih Prabowo Gibran. Tidak ada menteri-menteri yang membawa kepentingan-kepentingan dia, tetapi dia membawa kepentingannya Prabowo Gibran untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan bangsa dan negara. Ini salah satu hal yang memang dititipkan sama masyarakat bahwa ke depan ini bisa diberikan suatu realisasinya secara cepat. Kurang lebih seperti itu, Ali. Ya, jadi tidak membawa kepentingan sendiri lagi gitu ya. Jadi balik lagi kepentingannya, kepentingan pemerintahan dan juga pastinya yang untuk masyarakat ini ya, Mas, ya. Nah ini kan tujuan pembentukan kabinet ini juga untuk menghindari praktik korupsi dan dipercaya bahwa jika ahli-ahlinya yang ditempatkan di kementerian itu nantinya mereka akan mengusung kode etik yang tinggi ini dan juga akan bekerja secara maksimal karena sesuai dengan latar belakang mereka. Gimana? Betul. Memang juga kita pernah lihat dalam satu penutupan Rapimnas Partai Gerindra beberapa hari yang lalu bahwa Ketua Umum Partai Gerindra yang juga sebagai presiden terpilih itu menegaskan di dalam forum yang resmi di depan kader-kadernya dia menyampaikan untuk kepada beliau berkomitmen untuk memberantas korupsi, ya kan? Dan juga dia menitipkan pesan kepada kader-kadernya dan juga kepada masyarakat bahwa dia akan memberantas korupsi dan akan mengejar oknum-oknum korupsi yang terlibat sampai dengan lubang semut. Dan ini menjadi satu apresiasi dari kita bahwa kepemimpinan yang ada nantinya ini memang cukup dinanti sama masyarakat. Dan kita melihat bahwa Pak Prabowo ini suatu pemimpin yang memang berkomitmen tinggi. Apa yang disampaikan dia itu tidak pernah meleset, ya kan? Maksudnya tidak pernah diingkari dan ini yang perlu kita lihat komitmennya. Dan menurut saya ini cukup bagus, ya kan, dengan adanya menteri-menteri yang nantinya juga dia berkomitmen tinggi terhadap etika, kode etik dan juga mereka fokus terhadap keahlian-keahliannya. Ini juga sangat penting dan kita berharap ini bisa terrealisasinya sesuai dengan harapan masyarakat ke depannya. Ya, kabinet ini kan juga dibentuk demi memaksimalkan kinerja seluruh kementerian ini. Ya. Yang artinya memang karena diisi oleh ahli-ahlinya, ya mereka yang betul-betul paham gitu dengan masalah-masalah yang ada, penyelesaiannya bagaimana.
Nah, ini sebab utamanya itu makanya harus profesional yang mengisi kementerian tersebut supaya memang benar-benar terrealisasi komitmen-komitmen dari Pak Prabowo nanti di pemerintahannya. Iya, memang kita lihat bahwa komposisi yang ada ini masyarakat berharap diisi oleh ahli-ahli yang memang dia sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Ya kan, kita mempunyai program-program unggulan dari Pak Prabowo terkait makan bergizi gratis. Ya kan, terus juga perbaikan sekolah dan lain-lain termasuk dengan hilirisasi. Dan ini diperlukan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dan juga di masa pemerintahan Presiden Jokowi dia sudah membuat Badan Gizi Nasional untuk menopang berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran untuk menjalankan makan bergizi gratis. Dan ini kan kita lihat bersama bahwa dibutuhkan orang-orang yang memang di ahlinya. Dan kita nggak menutup kemungkinan ada juga yang dia backgroundnya dia sebagai ahli tapi dia bergabung dengan partai politik. Banyak sekali di partai politik yang ada di Indonesia itu dia yang memang ekonom ataupun dia sebagai militer dan lain-lain, dia backgroundnya tapi dia tetap bergabung dengan partai politik. Dan kita melihat kolaborasi ini yang kita tunggu. Dan kita lihat bahwa Pak Prabowo Gibran ini dia sudah mengetahui skema-skema yang sangat baik untuk kepemimpinan besok yang akan ke depan, dan kita berharap ini bisa dijalankan dengan baik asalkan program-program kerja yang mereka tawarkan itu bisa dijalankan dengan baik oleh para pembantunya atau menteri-menterinya di kabinet yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Ya, di pemerintahan Prabowo Gibran nanti artinya nanti di kabinet Zaken ini juga akan diisi oleh ahli-ahli yang memang politisi, ahli-ahli yang memang profesional, yang memang sesuai dengan bidangnya. Ini melihatnya gimana nih? Apakah kabinet Zaken nantinya akan menjawab tantangan-tantangan itu? Ya, kita optimis bahwa Pak Prabowo telah mempunyai komposisi terbaiknya. Bagaimana dia menempatkan putra-putri terbaik bangsa yang itu dia memang mempunyai background secara keahliannya sampai dengan detik ini, ataupun dia yang memang keahliannya tetapi dia juga berjuang melalui partai politik. Dan ini memang kita bisa melihatkan bahwa bagaimana nantinya mereka yang mendapatkan kepercayaan itu bisa menjalankan tupoksinya dengan baik sesuai dengan program-program yang ada. Ya kan, program-program unggulan dari Prabowo Gibran yang ditunggu sama masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Ali. Ya, terakhir ini Mas Gandhi, ini dari semua itu diharapkan pembangunan dapat tercipta dan juga kesejahteraan rakyat akan meningkat. Ini apakah akan terrealisasi, optimis atau tidak, Mas? Kita sangat optimis di kepemimpinan Prabowo Gibran ini bisa berjalan dengan baik, tapi kita harus kawal bersama bahwa Prabowo Gibran itu tidak bisa jalan sendiri. Kita sebagai masyarakat dan juga sebagai media bisa mengawal ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Rakyat ini berharap media massa khususnya dari kita sendiri, kita bisa mengawal proses-proses dari program-program unggulan ini bisa dijalankan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang kita lihat. Kita harus optimis untuk kedepannya. Ya, pastinya kita optimis agar kedepannya semakin sejahtera masyarakat dan juga pembangunan di Indonesia semakin maju dan merata ini ya, Mas Gandhi. Ya. Baik, Mas Gandhi, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Pekanan Garuda TV kali ini.